Halo semua, perkenalkan nama saya Ibu Tudiva Pratama dengan NIM 230050055. Di sini saya akan mempresentasikan GTMPS. Baik, GTMPS hadir sebagai brand aksesoris pria premium yang menjawab kebutuhan pasar akan produk berkualitas tinggi, desain maskulin, dan tampilan eksklusif. Di tengah banyaknya aksesoris pria yang murah dengan kualitas rendah dan tidak tidak tahan lama, mudah rusak, mudah berkarat, mudah menguning, GTMPS menawarkan alternatif dengan material pilihan seperti stainless steel anti karat, kulit asli, dan aksesoris yang berlapis logam mulia. Kami tidak hanya menjual produk, tapi juga menghadirkan gaya hidup melalui kemasan premium, desain yang berkarakter, dan konsep storytelling dari setiap koleksi kami. GTMPS menargetkan pria modern yang ingin tampil berbeda, percaya diri, dan menghargai kualitas. Dengan pendekatan B2C dan B2B kami melayani penjualan langsung ke konsumen maupun kolaborasi dengan mitra bisnis seperti butik, barbershop, dan gift provider. Jadi GTMPS ini adalah brand aksesoris khusus pria yang menjual barang-barang aksesoris seperti anting, kalung, cincin, gelang, ikat pinggang, dengan kualitas premium serta dengan packaging yang tidak kalah premium yang memberikan experience unboxing pada para pelanggan kami. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas GTMPS. Dimulai dari value proposition, aksesoris pria dengan desain premium dan maskulin. Kedua, menggunakan bahan premium seperti titanium, kulit asli, stainless steel yang berkualitas tinggi. Selanjutnya kemasan premium produk cocok untuk hadiah ataupun koleksi. Selanjutnya pengalaman unboxing yang mewah dan eksklusif. Selanjutnya adalah koleksi yang terbatas. Selanjutnya mudah dibeli secara online dan aman. Selanjutnya adalah pembayaran melalui banyak pilihan. Selanjutnya ke customer segment. Di B2C, kami menargetkan pria berusia 17-40 tahun dengan gaya hidup modern dan fashionable. Selanjutnya adalah fashion enthusiast pria. Selanjutnya kolektor aksesoris pria. Selanjutnya adalah pembeli hadiah untuk pria, seperti pembeli untuk pasangan, untuk keluarga, ataupun untuk teman. Di B2B, butik fashion pria dan toko retail menjadi target kami. Barbershop dan salon pria premium juga menjadi target kami. Selanjutnya adalah perusahaan korporat untuk kebutuhan hadiah atau custom merchandise eksklusif. Selanjutnya adalah brand fashion yang ingin berkolaborasi di lini aksesoris. Di customer relationship, kami memberikan dukungan CS yang ramah dan cepat, bisa melalui WA ataupun DM. Selanjutnya adalah program loyalitas untuk pembelian berulang. Selanjutnya newsletter koleksi terbaru dan promo khusus. Selanjutnya kami aktif di media sosial seperti posting konten dan live streaming untuk menjangkau ataupun menjaga komunikasi dengan para pelanggan. Untuk channel, kami memiliki marketplace di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Kami juga ada di Instagram.tiktok, pop-up store ataupun event offline, reseller ataupun dropshipper untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, key partners kami. Yang pertama adalah vendor produksi, logam, kulit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah supplier bahan baku. Selanjutnya adalah platform marketplace dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok. Selanjutnya adalah percetakan untuk pembuatan packaging produk. Selanjutnya adalah fashion influencer pria untuk promosi dan review produk. Selanjutnya adalah toko retail, barbershop, komunitas gaya hidup fashion. Selanjutnya adalah platform logistik nasional. Yang terakhir adalah perbankan nasional.
Selanjutnya, key activities kami adalah riset tren dan desain produk untuk meningkatkan desain produk kami agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah produksi dan kontrol kualitas. Selanjutnya adalah promosi digital, ads, endorsement, reels, dan lain-lain. Selanjutnya adalah negosiasi dengan pendekatan B2B. Selanjutnya adalah pengelolaan pengiriman dan stok. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan fashion influencer untuk meningkatkan brand awareness kami. Di key resource kami adalah tim desain kreatif dan branding, mitra pengrajin seperti pengrajin logam, pengrajin kulit, dan kemasan, dan lain-lain. Selanjutnya distributor bahan baku. Selanjutnya adalah platform e-commerce atau marketplace dan perbankan. Selanjutnya adalah tim konten dan pemasaran digital. Selanjutnya adalah tim pengelola relasi dengan B2B kami. Revenue stream kami adalah penjualan langsung, paket bundling, pre-order edisi terbatas, penjualan grosir, dan project merchandise corporate, event, atau brand activation. Untuk cost struktur kami adalah bahan baku dan produksi aksesoris, desain dan pengemasan, digital marketing yang ada ads ataupun endorsement, infrastruktur e-commerce, biaya distribusi dan logistik, yang terakhir adalah gaji karyawan. Selanjutnya, analisa SWOT dari GTMPS. Mulai dari strength. Jadi, brand memiliki identiti yang kuat. Jadi, GTMPS mengangkat citra pria modern yang elegan, percaya diri, dan bergaya membuat brand ini menonjol di pasar aksesoris pria. Selanjutnya adalah produk premium dan berkualitas tinggi serta kemasan elegan dan premium. Jadi material eksklusif seperti titanium, stainless steel, kulit asli, dan detail desain yang halus, serta kemasan elegan yang cocok sebagai hadiah menjadi nilai jual utama produk kami. Produk limited edition. Pelanggan dapat merasa eksklusif dengan produk yang hanya ada beberapa set di pasaran. Lalu pendekatan dual market kami, yaitu B2C dan B2B, tidak hanya menjual langsung ke konsumen, tapi juga menggandeng retailer dan korporat untuk memperluas jangkauan pasar produk kami. Selanjutnya adalah aktif di media sosial dan e-commerce. Memanfaatkan platform digital seperti Instagram dan TikTok untuk membangun komunitas dan menjangkau audiens yang lebih muda, yang lebih aktif di sosial media. Selanjutnya yang terakhir adalah fokus pada produk pria. Menargetkan segmen pasar yang spesifik dengan sedikit persaingan di kategori aksesoris pria yang premium. Selanjutnya untuk weakness dari kami adalah harga tinggi bisa menyaring pasar. Jadi produk dengan premium dengan harga tinggi relatif bisa membuat sebagian konsumen enggan untuk membeli, terutama yang belum familiar dengan brand kami. Selanjutnya adalah kebutuhan branding yang konsisten. Jadi produk aksesoris pria masih perlu bekerja keras dalam membentuk awareness agar brand diingat dan dipercaya. Selanjutnya adalah ketergantungan pada kualitas vendor. Jadi, bila vendor pengrajin atau produsen tidak konsisten, dapat menurunkan reputasi brand karena produk tidak sesuai ekspektasi, yang dimana di sini kami menjamin atau menjual premiumnya, jadi sangat ketergantungan pada kualitas vendor. Selanjutnya adalah manajemen stok dan edisi terbatas. Jadi produksi terbatas bisa menciptakan kelangkaan, tapi juga berisiko kehilangan pelanggan atau penjualan jika peminatnya sangat tinggi. Selanjutnya ke opportunities. Pasar aksesoris pria yang bertumbuh. Jadi pria modern kini semakin peduli pada penampilan, termasuk dalam memilih aksesoris untuk melengkapi outfit mereka. Selanjutnya adalah kolaborasi strategis, peluang untuk bekerja sama dengan selebritas atau influencer untuk promosi dan meningkatkan brand kami. Selanjutnya adalah belum banyak pesaing.
Pesaing di bidang aksesoris pria belum banyak di Indonesia. Selanjutnya adalah peluang ekspor. Pasar luar negeri mungkin tertarik dengan produk aksesoris dari Indonesia, terutama jika memiliki sentuhan khas lokal dari Indonesia untuk menjadi nilai tambah di pasar luar. Selanjutnya adalah trends. Jadi, perubahan tren fashion yang cepat menjadi ancaman bagi kami. Desain bisa cepat usang jika tidak mengikuti tren dan selera pasar yang dinamis. Selanjutnya, isu kepercayaan pada produk premium lokal. Beberapa konsumen masih skeptis terhadap kualitas produk premium buatan lokal dibandingkan dengan brand internasional. Selanjutnya adalah pesaing dari merek mapan. Jadi, merek global dengan anggaran yang besar dan pengalaman yang juga sangat besar bisa menjadi pesaing berat bagi kami yang menjadi bisa dibilang baru di pasaran. Selanjutnya adalah produk replika dan palsu. Produk palsu dapat mengurangi eksklusivitas dan merusak citra branding yang sudah dibangun dari awal. Fluktuasi harga bahan baku. Jika bahan baku mengalami kendala, bisa mempengaruhi produksi. Selanjutnya adalah analisis 4-5 analisis dari GTMPS. Jadi, rivalry among existing competitors. Jadi, yang pertama adalah banyak brand aksesoris pria, baik lokal maupun internasional, yang menyebabkan persaingan yang sangat ketat pada industri ini. Jadi, yang selanjutnya adalah persaingan yang terjadi pada aspek harga, desain unik, dan citra brand yang kuat. Yang ketiga adalah banyak brand yang menawarkan harga murah dengan desain yang cepat mengikuti tren, tapi mengorbankan kualitasnya. Selanjutnya adalah tren mode yang cepat berubah, juga mendorong brand untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Selanjutnya adalah trend of the new in trend. Jadi, industri aksesoris relatif mudah dimasuki karena bisa menggunakan jasa produksi pihak ketiga dan promosi lebih gampang saat ini karena promosi digital bisa dilakukan dari TikTok, Instagram, dan Shopee. Selanjutnya adalah modal awal untuk masuk tidak terlalu besar jika hanya fokus pada brand dan desain sendiri. Selanjutnya adalah brand fashion ternama memasuki dunia aksesoris. Contohnya jika brand-brand fashion baju di luar sana ingin menambah aksesoris, dunia aksesoris menjadi ancaman besar bagi kami. Dan selanjutnya adalah bargaining power of suppliers. Jadi ketergantungan pada pemasok bahan premium seperti logam anti alergi ataupun anti karat, kulit asli, dan kemasan yang eksklusif menjadi tantangan jika harga naik atau pasokan terganggu. Pilihan pemasok juga terbatas untuk bahan yang berkualitas tinggi. Meningkatnya daya tawar pemasok dapat meningkatkan daya tawar pemasok. Selanjutnya adalah bargaining power of buyer. Konsumen pria modern memiliki banyak pilihan aksesoris dengan gaya ataupun variasi harganya. Selanjutnya adalah tingkat sensitivitas harga yang cukup tinggi, terutama untuk konsumen yang belum memahami nilai produk premium. Selanjutnya adalah jumlah pembeli. Pasar aksesoris pria premium mungkin lebih kecil dibandingkan pasar massal. Tetapi pembeli di segmen ini cenderung lebih menghargai kualitas dan merek. Selanjutnya adalah marketplace dan media sosial memudahkan konsumen membandingkan produk dan beralih ke kompetitor dengan cepat. Selanjutnya adalah trade of substitute product. Jadi produk fashion lain seperti jam tangan, dompet, kacamata, atau bahkan parfum bisa menjadi pengganti aksesoris pria. Selanjutnya adalah beberapa konsumen memilih gaya minimalis tanpa aksesoris. Jadi ada beberapa orang yang memilih tidak sama sekali memakai aksesoris. Selanjutnya adalah aksesoris untuk kesehatan. Dengan munculnya beberapa aksesoris untuk meningkatkan atau memantau kesehatan menjadi ancaman produk pengganti bagi merek kami. Baik, sekian presentasi saya untuk GTMPS. Saya ucapkan terima kasih.